Selamat siang, sahabat sekalian. Kesempatan yang berbahagia ini barangkali kita bisa ketemu ya, walaupun secara daring ya, sebagian mungkin luring, kawan-kawan kita yang ada di Bekasi, ada di Jakarta ya. Ini secara sekilas barangkali nanti akan kita sampaikan tentang latar belakang, kemudian data sebaran radiografer, permasalahan-permasalahan yang ada, terus kemudian upaya kita ya, PARI, dalam mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini. Jadi silahkan kalau nanti memang bahannya mau digunakan bisa dipakai untuk share teman-teman di Pemda atau kepada teman-teman yang ada di Pemda atau kepada ini dasar hukumnya barangkali pasal 4 ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ya, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ya. Ini tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease ya, atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Ini menjadi undang-undang. Kemudian Perpres 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Ini yang terjadi barangkali saudara-saudara sekalian. Jadi selama ini mungkin banyak sekali hoax ya yang berkeliaran kalau kita melihat di media-media sosial ini, bahwa vaksin Sinovac itu katanya di Indonesia ini dipasangi chip, ini dipakai untuk memantau pergerakan rakyat dan sebagainya. Ini hoax ya, tidak betul ya. Barangkali harus diluruskan tugas kita. Ini kemudian juga ada dokter ini sontek, bahwa sonteknya itu harus dipenis kayak gitu ya. Vaksin ini bisa mengganggu genetik kayak gitu ya. Terus kemudian juga vaksin ini mengandung sel vero dari monyet hijau Afrika. Ya, kemudian juga bahwa Sinovac itu buatan Cina dan Indonesia yang hanya pesan, ini berita-berita ini semuanya tidak betul ya. Jadi sangat-sangat salah. Artinya barangkali teman-teman radiografer ini juga harus membantu meluruskan bahwa ini tidak betul. Jadi kalau ingin informasi yang betul, biasanya langsung kalau kita di search itu langsung counter back hoax gitu. Jadi langsung biasanya ada info-info itu. Atau di BNPB kita juga ada, dari Pak Doni Monardo itu juga ada informasi-informasi yang betul ya terkait vaksin ini. Jadi kami minta betul ya, ini kita semua masyarakat, pemerintah ini sudah bekerja keras ya, terus kemudian sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi juga tetap masih ada hoax ya. Ini menambah pekerjaan yang luar biasa. Ya. Dan kemudian teman-teman radiografer sekalian, jadi berdasarkan data dari Siapari, data sebaran radiografer ini sudah yang ada di Indonesia ini di 34 provinsi. Ini kurang lebih ada 16.000 orang ya, 16.000 lebih lah. Ini jumlah ASN-nya 30% dan sisanya barangkali di sektor swasta. Jadi ini yang berdasarkan data yang di Siapari maupun yang sudah di KTA oleh Siapari. Ini tepatnya barangkali dari data itu ya, ini ada 16.180 dan ternyata juga memang anggota radiografer perempuan ini lebih banyak dibanding dengan laki-laki. Ya, yang PNS dan yang non PNS itu ternyata juga lebih banyak yang non PNS. Ya. Ini
teman-teman sejawat sekalian, ini rekap data tenaga kesehatan yang positif COVID-19, yang gugur ya berdasarkan data data yang ada di KTKI update ini per 8 Februari ini sudah kita konfirmasi juga dengan BPSDM maupun Kementerian Kesehatan ya. Jadi di situ banyak, salah satunya barangkali yang di Pari ini, saudara-saudara kita yang gugur ini ada 12 orang. Ya, jadi kita termasuk tinggi ya dibanding dengan profesi-profesi yang lain yang gugur ini. Jadi yang terpapar barangkali konfirmasi positif COVID itu ada 424. Ya, kalau kita lihat di sini barangkali kita nomor 3 ya setelah perawat ATLM, terus kemudian radiografer. Ini kami sebenarnya sangat-sangat prihatin. Kami paham betul bahwa teman-teman yang ada di lapangan pada saat terpapar COVID itu sempat kami kontak, ya, kemudian sempat kita diskusikan. Ya, ternyata memang banyak sekali pasien-pasien yang tidak jujur ya pada saat melakukan pemeriksaan. Kemudian dilakukan X-ray gitu. Teman-teman sejawat ini pada terpapar. Tapi ada juga yang barangkali dari kegiatan-kegiatan di pelayanan maupun di luar pelayanan ini menjadi concern kita, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kemudian kita ya sebagai radiografer itu inginlah tetap bahwa 16.000 radiografer tadi kalau bisa ya sehat semua. Ya, jangan sampai lagi lah ada radiografer yang gugur ya karena COVID ini. Ini ya makanya kita perlu upaya bersama-sama ya, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan kemudian barangkali memang vaksinasi itu menurut kami menjadi hal yang sangat penting ya, untuk melindungi teman-teman sejawat radiografer yang langsung berhubungan dengan pasien. Kita tidak tahu ya ini COVID ini akan berakhir sampai kapan. Tubuh kita ini bertahan sampai kapan, kadang-kadang harus melayani pagi, siang, sore, malam, kadang-kadang tubuh kita menjadi tidak fit ya, itu gampang sekali terkena virus ya pada saat tidak jaga siang, jaga malam, terus kemudian mungkin di kegiatan di rumah, di luar dan sebagainya. Pada saat tubuh tidak fit, virus mudah masuk. Ini yang kita khawatirkan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat. Ya. Ini datanya ya, ini menjadi keprihatinan kita lah. Ya. Nah, kemudian upaya adalah mendukung pelaksanaan vaksinasi. Jadi kita sudah membentuk tim ya, membentuk tim monitoring pelaksanaan vaksinasi COVID ya. Kemudian sudah membuat grup juga, kemudian sosialisasi ya. Ini salah satu barangkali difasilitasi oleh KTK ini ya. Dan mungkin tidak hanya berhenti di sini. Kemudian juga kampanye vaksinasi, kemarin sudah ada medsos, video, Twibones, ya. Itu semua dalam rangka untuk menggugah teman-teman radiografer sekalian. Ya, kami sangat senang ya kemarin barangkali beberapa waktu yang lalu kami sempat berkunjung di Merauke. Ya, di RSUD Merauke, teman-teman radiografer juga sudah mendapatkan vaksin. Ini luar biasa menurut saya. Ya, apapun itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat semuanya, kesehatan kita itu ya kita tergantung dari kita. Ya, jadi kalau kita masih melayani pasien terus kemudian tidak menjaga kesehatan, ini sangat-sangat riskan menurut saya. Ini data isian vaksinasi Pari ini ya, memang kita menggunakan Bitly. Ini dari 16.000 tadi radiografer itu yang sudah kita sebar itu yang baru mengembalikan itu 23%, 24% lah. Ya, jadi sekitar 3.812 orang ini. Ya, jadi ini kami lihat ini ada beberapa, apakah ini memang belum mengembalikan Bitly itu atau memang yang vaksin masih sedikit. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Misalnya di mana di Aceh, ya. Kemudian Bengkulu, Gorontalo, ya, Jambi, sini ada Kaltara, Bangka Belitung, Babel. Ini yang di Maluku justru hanya satu ini, ya. Kemudian Papua Barat,
sudah lumayan lah ya, Sulawesi Barat juga sudah lumayan. Nah ini barangkali Bapak Ibu sekalian, ini masih jauh lah angkanya dari mungkin dari teman-teman radiografer yang sudah divaksin. Ini dalam rangka untuk apa? Ini dalam rangka untuk memonitor kami yang ada di pusat. Karena data itu akan diminta terus ya dari Kementerian Kesehatan. Sehingga kita perlu update nih, teman-teman ini berapa sih yang sudah, berapa yang belum. Ini kalau dilihat presentasinya ini kan baru 2% di Aceh ya. Kemudian baru 5%, 8%, kayak gitu ya. Yang masih banyak yang kurang dari 10%, kurang dari 20% lah. Ya, jadi masih kecil artinya. Jadi ini yang mestinya kita sasar, Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita semua yang belum divaksinasi, ya, mau tidak mau berarti kita harus upayakan untuk itu. Jadi ini mungkin pada kesempatan ini sudah difasilitasi tadi B2KB tentang vaksin. Kami harapkan juga nanti bisa sosialisasi ya teman-teman Pemda ini. Ini khususnya barangkali untuk misalnya di area Sumatera lah kira-kira gitu ya. Nanti kita sosialisasi tentang vaksin ini. Mungkin kita masifkan lagi ya. Jadi nanti kita bisa sampaikan ya ke teman-teman ini yang di sisi ini malah barangkali Sumatera Barat malah belum isi ya. Sumatera Barat, terus kemudian Sumatera Utara ini belum muncul malah ya. Jadi sudah ada belum ya Sumatera? Sudah ada ini ya, Sumatera Barat sudah ada, Sumatera Utara sudah ada ya, tapi masih kecil angkanya ya. Jadi artinya barangkali mungkin nanti kawan-kawannya di Sumatera, kawan-kawan yang di Sulawesi, kayak gitu, ayolah kita sosialisasikan terus ya vaksin ini sehingga nanti tidak nambah lagi radiografer yang terpapar COVID. Jadi jangan menganggap remeh ya atau sepele ya COVID-19 ini karena terbukti bahwa sudah 400 lebih radiografer yang terpapar COVID. Sudah ada 12 orang yang gugur yang akibat COVID. Ini yang tercatat di kita ya. Yang lain mungkin ada tapi memang tidak kita masukkan di sini. Jadi jumlahnya lebih dari itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini di kalau kita lihat di datanya ini sudah menerima vaksin ya. Ini barangkali di COVID ini yang bisa dilihat ada yang sudah yang tadi yang tahap 1 ini 72 tapi yang dari data yang tadi ya. Terus kemudian ini sudah menerima vaksin 2 ini hampir sebagian ini belum. Ya, untuk yang vaksin yang tahap 1 ya yang pertama ini. Oke. Ini kami kemarin juga sudah vaksin ya sudah hampir 10 hari yang lalu lah ya. Ini kendala pelaksanaan ya, untuk COVID ini dari berdasarkan yang di lapangan itu ada penyintas COVID ya. Jadi kemarin penyintas COVID ini juga diharapkan ikut vaksinasi ya. Jadi kalau yang awal-awal itu memang yang penyintas COVID barangkali tidak diberikan vaksin. Tapi kemarin kebijakan itu untuk penyintas COVID ini tetap akan diberikan vaksin karena dari penyintas COVID ini ternyata kita nggak tahu antibodinya itu akan bertahan berapa lama. Ya, sehingga perlu diberikan penguatan lagi dengan vaksinasi. Ya, itu kemudian ada keluhan klinis, penyakit bawaan, ya, keluhan klinis yang kemarin yang paling banyak catatan yang ada di Kementerian Kesehatan itu yang hipertensi. Jadi yang komorbid itu, hipertensi komorbid itu hampir 15%. Ya, yang sudah disampaikan Pak Menteri kan sudah lebih dari 1 juta tenaga kesehatan itu. Bisa dibayangkan berarti sekitar berapa 190 ribuan orang ya tenaga kesehatan loh ini ya. Ternyata itu banyak memiliki penyakit hipertensi ya, kemudian juga penyakit bawaan. Dan kemarin juga ada kebijakan kalau yang hipertensi itu ditunggu ya. Terus kemudian nanti kalau dicek beberapa kali kalau nanti turun ya bisa diberikan. Ya, atau kalau yang bersangkutan barangkali meminum obat hipertensi itu biar tensinya stabil itu boleh untuk diberikan. Itu ya termasuk barangkali untuk yang DM ini. Kalau DM-nya terkontrol ya itu tidak masalah ya gitu. Jadi boleh diberikan.
Termasuk untuk yang penyakit jantung, kalau misalnya tidak ada keluhan selama 2 bulan terakhir, itu sudah boleh. Jadi artinya barangkali ini ada perubahan-perubahan ya untuk kedepannya. Kalau yang ibu hamil memang belum boleh. Terus kemudian kendala registrasi ini memang ya beberapa di awal-awal. Tapi untuk yang sekarang barangkali untuk tidak harus menerima SMS blast dan segala macam. Ya, tidak harus nama saya ini ada di data itu apa enggak, nah, seperti itu. Nanti pokoknya data bahwa KTP, kalau perlu ya kemarin beberapa tempat itu, bahwa KTP, bahwa STR, saya mau vaksin, bisa nanti langsung dimasukkan di BCare, aplikasi BCare-nya dari BPJS itu. Jadi sudah tidak masalah menurut saya. Ya, jadi tidak harus kemudian ini sudah masuk SI, SDMK, apa, itu tidak masalah, tidak masalah. Ya. Terus kemudian kalau barangkali kalau pindah domisili tempat kerja ya ini tinggal dilaporkan aja. Kalau sekarang berdasarkan NIK, menurut saya kok menjadi tidak ada kendala ya vaksinasi ini. Hanya memang kendalanya kan ini harusnya vaksinnya jatahnya di kota A, di kota A ini sudah di drop vaksin misalnya 1.000 ya. Kalau ini pindah ke kota B itu nanti akan mengurangi vaksin, tapi sudah dikasih buffer sebesar 30% setiap daerah itu, sehingga menurut kami kok tidak terlalu banyak kendala. Ya, jadi ini memang di distribusi ya ini permasalahan mungkin ya dalam pelaksanaan vaksinasi ini, distribusi ini kan memang distribusi vaksin ya salah satunya ya. Jadi mungkin untuk daerah-daerah yang terpencil ya seperti kalau kami kebetulan binwilnya ini kan di Papua gitu ya. Jadi untuk kawan-kawan yang di Intan Jaya sekarang ini itu vaksinasinya di Kabupaten Nabire di sebelahnya, ya karena di Intan Jaya kan tidak aman. Itu tenaga kesehatannya pindah ke Nabire untuk vaksinasinya, sehingga vaksinnya pun didistribusi di Nabire. Ini kemarin yang Yapen salah satu kabupaten juga di Papua itu. Dia mengatakan bahwa dia belum bisa menerima vaksin karena tempat penyimpanannya belum ada. Karena suhunya harus 2-8. Ya. Jadi beberapa daerah yang listriknya juga belum stabil ya, kadang-kadang siang mati dan seterusnya. Ini kan harus dingin terus ya. Kalau tidak dingin ya nanti vaksinnya juga tidak akan manjur karena gitu ya. Terus kemudian juga sosialisasi ini ini sudah dilakukan ya, tapi tetap terus ya ternyata banyak sekali hoax ya yang ada di masyarakat itu. Kemudian juga trust ini membangun trust ini perlu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang malah mengobarkan kita tidak setuju vaksin dan seterusnya. Itu barangkali hal-hal demikian ini menjadi tantangan tersendiri ya Bapak Ibu sekalian. Seperti disampaikan Pak Menteri bahwa komunitas itu akan terbentuk herd immunity itu manakala 70% orang itu sudah divaksin. Bisa dibayangkan kalau misalnya di satu daerah itu yang divaksin kurang dari 70% itu satu saat bisa terjadi pandemi tersebut ya ke di daerah itu. Ini kan yang tidak kita harapkan ya. Terus kemudian juga yang tidak terdaftar barangkali tadi sudah tidak masalah, penyintas juga sudah tidak masalah, bisa ikut divaksin. Komorbid kalau misalnya terkendali juga sudah boleh nanti ya divaksin. Dan lokasi karena memang lokasinya jauh atau terpencil ya akses terbatas itu barangkali ya menjadi satu kendala. Itu barangkali ya dari pengalaman kita nih, teman-teman kan ada di seluruh wilayah ya, kita nggak tahu persis ya permasalahan vaksin yang ada di sana, apakah teman-teman sejawat ini ada permasalahan apa tidak ya aksesnya, terus kemudian sudah dapat apa belum, jadi barangkali nanti bisa juga disampaikan ke kita. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian.